Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sejarah singkat bahasa Indonesia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Praktek dan dengan saya sendiri, nama Nur Haidir H, NIM PO 714-203-20-2018, kelas C, Ajeng. Baiklah, yang pertama, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada masa itu disebut juga dengan lingua franca atau bahasa perantara. Untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Bukti tertulis adanya bahasa Melayu ditemukannya prasasti seperti prasasti Gandusuli di Jawa Tengah pada tahun 832 Masehi, prasasti Bogor di Bogor pada tahun 904. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Para Sumpah Pemuda berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad asal mula lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu pada abad ke-19. Bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain itu, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa pendukung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Transaksi antar pedagang, baik yang berasal dari pulau-pulau di wilayah Nusantara maupun orang asing, menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Bahasa Melayu kala itu adalah lingua franca atau bahasa pengantar dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai pembakuan sejak abad awal ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak direncanakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah, bahasa asing maupun kata-kata yang tercipta dari lingkungan sekitar. Perkembangan bahasa Indonesia di masa kolonial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pergaulan dan perdagangan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Baik Portugis maupun Belanda yang datang ke Indonesia mendirikan sekolah-sekolah. Kebanyakan sekolah di Indonesia itu memakai bahasa Melayu atau bahasa daerah. Mengingat kesulitan untuk mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia, pada tahun 1926, John Java merasa perlu mengakui suatu bahasa daerah sebagai media penghubung pemuda-pemudi Indonesia. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pengantar. Demikianlah pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan hasil pengangkatan atau penobatan
bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, atau dengan kata lain, perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dalam pergaulan antarbangsa, bangsa Indonesia harus ikut berperan dalam dunia persaingan bebas. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan iptek secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek tersebut. Perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Terdapat dua dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi yaitu bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Adapun dampak negatifnya yaitu masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Upaya peningkatan dan pengembangan bahasa Indonesia. Upaya peningkatan bahasa Indonesia yaitu menumbuhkan dan membina sikap bahasa yang positif, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan bahasa Indonesia, meningkatkan kegerahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peningkatan mutu serta disiplin pengusahaan bahasa Indonesia dalam segenap lapisan masyarakat. Selain berperan serta meningkatkan kegairahan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, masyarakat dituntut berperan serta dalam meningkatkan mutu dan disiplin penggunaan serta pengusahaan bahasa Indonesia. Hal ini perlu dilaksanakan agar penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan perkembangan